Oh, iri hati itu ada dua. Ada iri hati namanya hasad, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan ini kita minta perlindungan kepada Allah. Ini iri hati yang tidak baik, iri hati yang berusaha menghilangkan nikmat itu daripada orang lain, maka disebut dengan hasad. Ada iri hati yang kedua, yang ini adalah sesuatu yang bisa masih ditoleransi lah bagi kita, yaitu namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah ketika orang merasa iri hati dan iri hatinya itu menjadi motivasi bagi dirinya. Ya, apa bedanya? Kalau hasad, dia hanya sekedar menceritakannya. Wah, enak banget ya dia punya mobil gini-gini ini. Ah, padahal dia mah dulu waktu sekolah gini-gini doang. Gini ya, dia ceritakan kesuksesan orang. Dia mau sukses nggak tahu ya duitnya dari mana kali ya itu ya. Ini segala macam. Nah itu namanya hasad. Tapi kalau ghibthah, dia lihat orang sukses, dia nanya, ih, Mikdad sekarang sukses banget. Datang ke Mikdad, Mikdad, gimana rahasianya? Ini nih, gue mau dong. Ajarin gue dong, ajarin saya buat bisa seperti itu dong. Gimana sih kalau kita bisnis ini? Gimana sih mulai pertamanya? Gimana sih caranya ini? Nah, itu adalah sesuatu yang asli menjadi motivasi. Kenapa? Karena dia cari tahu caranya, bukan hanya sekedar mengumpat kesuksesan orang lain. Kalau sekedar mengumpat kesuksesan orang lain, maka ini iri hati yang celaka, iri hati yang tidak dibenarkan. Tapi kalau dia melihat kesuksesan orang lain, lalu dia mendatangi orang tersebut, Pak Haji, saya juga mau belajar jualan ini Pak Haji. Gimana sih pertamanya Pak Haji dulu awalnya? Oh, modalnya bagaimana Pak Haji? Gini, oh saya minta ilmunya boleh nggak Pak Haji? Saya diajarin supaya saya bisa juga jualan seperti ini. Maka itu namanya ghibthah. Maka ada resep daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjebak daripada hasad ini, iri hati yang mencelakakan ini. Resepnya adalah cintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Cintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Kalau kita sudah mencintai orang lain seperti kita mencintai kita sendiri, kalau dia yang mendapat nikmat, kita ikut bahagia. Kalau dia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kita ikut senang. Kenapa? Karena seakan-akan dia adalah diri kita. Dan kalaupun nikmat itu menjadikan diri kita motivasi, ada ciri-cirinya kalau kita mau menjadikan itu motivasi. Bahwasanya kita mau mencari tahu caranya, kita datang untuk bertanya, kita mengikuti jejaknya, kita meniru jejaknya, maka itu adalah sesuatu yang dijadikan motivasi, iri hati yang dijadikan motivasi. Tapi kalau iri hatinya tidak diarahkan menjadi motivasi, maka iri hati tersebut bisa menjadi hasad. Dan dalam Al-Quran disebutkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang-orang hasad ketika hasadnya muncul. Karena setiap nikmat itu likulli dzi nikmatin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri. Tidak mungkin tidak ada orang yang iri. Kalau ada kenikmatan pasti ada orang yang iri. Tapi yang berbahaya adalah ketika sudah menjadi hasud, sudah menjadi hasad, yang mana hasad tersebut adalah bisa menghancurkan orang lain dan bisa menghancurkan diri sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Aduh, ini tadi lihat akibatnya, dengar akibatnya jadi serem juga karena bisa menghancurkan diri kita sendiri sama orang.